Terima kasih kepada pemerintah Malaysia. Tanah perkuburan, maka dia akan dibakar ya teman-teman. Sebagai banyak ya, kebanyakannya yang cuci-cuci rumah orang, yang bersih-bersihkan rumah orang. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Oma Jaden di sini. Welcome back to my channel Jaden Low Family. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bikin suka duka tinggal di Malaysia. Yang pertama itu misalnya pelayanan perhatian ya, seperti perhatian membantu rakyatnya ya teman-teman. Dan yang kedua, pelayanan pendidikan buat anak-anak ya. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatannya. Oke, sekarang kita bahas dulu pelayanan pemerintahannya, perhatiannya untuk rakyat. Di sini itu teman-teman, pemerintahannya itu sangat perhatian ya dengan rakyatnya dan mendapatkan bantuan. Misalnya sewaktu rumah kami itu kebanjiran, kami itu mendapatkan bantuan dari kerajaan ya, bantuan dari pemerintah itu, tapi harus kita mohon ya. Kita pun kalau kita mau dapatkan bantuan kan kita harus bertindak juga ya kan, kita harus mohon. Jadi bantuan itu langsung disalurkan ke mereka, itu bagi langsung ke dalam account kita ya, ke dalam account suami saya seperti itu ya. Account tidak seperti di sana ya kan, masih disalurkan melalui berbagai banyak orang seperti itu ya teman-teman, sehingga lah kalau orang-orang yang susah itu tidak sama rata yang dapat ya teman-teman. Dan yang kedua, perhatiannya yaitu seperti kepada orang kurang upaya, atau di sini namanya orang OKU. Kalau Indonesia seperti di sini itu teman-teman, orang bujang atau yang belum kawin atau single mendapatkan bantuan juga ya, bantuan juga dari pemerintahannya seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua yang aku bahas tadi tentang pendidikan. Di sini itu teman-teman, pendidikan anak-anak sekolah itu bayarannya separuh harga ya teman-teman, nggak mahal-mahal banget ya di sini uang sekolah ya. Dan buku-bukunya juga dari pemerintah ya. Di sini itu sekolahnya juga berbagai jenis ya. Dan yang ketiga, kesehatan. Di sini itu teman-teman, ini yang paling sangat terima kasih Malaysia tentang kesehatan ya kan. Terima kasih kepada pemerintah Malaysia sudah memberikan pertolongan ya kan, sama rata dengan seluruh rakyat ya lah. Terutamanya dengan saya nih kan orang Indonesia, yang tentunya warga asing ya di Malaysia ini, orang Indonesia yang berkawin dengan orang Malaysia mendapatkan pelayanan yang sama rata dengan warga Malaysia seperti itu. Sangat-sangat berterima kasih. Terima kasih kerajaan, terima kasih pemerintahannya Malaysia. Terutama kalau ibu-ibu mengandung ya, saya ceritakan ini karena saya pengalaman ya kan teman-teman, pengalaman ibu mengandung. Jadi di sini itu teman-teman, semenjak kita mengandung seperti itu, kita tidak bayar ya teman-teman. Kalau kita mau cek tiap-tiap minggu ya, ceknya teman-teman, bukan sekali sebulan, tahu, tiap-tiap minggu. Oke teman-teman, dan yang untuk dukanya itu tinggal di Malaysia itu, yaitu yang pastinya jauh dari orang tua ya, orang tua yang di kampung seperti itu ya, jauh dari keluarga seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua itu dukanya tinggal di Malaysia itu, dukanya kita sebagai warga asing di sini
sangat susah untuk mencari kerja ya teman-teman. Di sini itu teman-teman, warga asing yang kawin dengan orang Malaysia itu untuk mendapatkan kerja tetap itu sangat susah ya. Di sini itu teman-teman, kebanyakannya warga asing itu kerja sebagai banyak ya, kebanyakannya yang cuci-cuci rumah orang, yang bersih-bersihkan rumah orang. Ada juga yang kerja-kerja di kedai makan, di restoran seperti itu ya, yang potong-potong sayur. Ada juga yang cuci-cuci piring seperti itu teman-teman. Ya pokoknya kerjanya begitulah teman-teman ya, kebanyakannya. Ada juga di sini sih kita yang warga asing ini kerjanya kerja perusahaan atau kerja kilang, tapi kita harus banyak persyaratannya ya teman-teman, banyak persyaratannya yang kita harus ambil ya dari immigration Malaysia ya, dan banyak yang harus kita kerjakan lah ya, dan waktunya pun menunggu tidak gampang ya. Dan tidak semua kilang menerima warga asing yang kawin dengan orang Malaysia ini menjadi pekerja di sana ya teman-teman, tidak semua. Dan di sini itu teman-teman, kita warga asing ya, tidak hanya warga asing sih ya, kalau kita ada niat untuk buka usaha atau buka bisnis, tidak segampang itu ya teman-teman. Tidak seperti di Indonesia kan, kalau kita ada modal aja kita bisa buka bisnis seperti itu. Kalau di sini itu teman-teman, kalau kita mau buka bisnis, kita harus ada lesen, harus ada surat izin dari pemerintah ya teman-teman. Tidak boleh sembarangan buka bisnis. Walaupun kita hanya jual pisang goreng di pinggir jalan seperti itu teman-teman, di tepi jalan, kita harus ambil lesen ya teman-teman, harus minta izin dulu, ambil surat dulu dari pemerintahnya ya teman-teman. Di sini itu teman-teman, apa-apa yang mau kita kerjakan harus ada lesen, tidak sembarangan ya. Jadi makanya oke teman-teman, aku berpindah tempat karena di tempatku tadi hujan ya. Oke, aku akan melanjutkan teman dukanya, yaitu tanah perkuburan. Agak sedih ya teman-teman, agak seram-seram sejuk ya mendengarkan apa yang aku bilang ini. Perkuburan. Oke, kita nggak tahu ya teman-teman, umur usia kita ini sampai sebatas mana ya teman-teman. Jadi aku di sini cerita dari melihat keadaan lah ya, kenyataannya seperti itu. Teman-teman, di sini itu beli tanah perkuburan itu sangat mahal ya teman-teman. Harganya itu lebih mahal dari rumah ya teman-teman. Jadi seperti saya ini. What the fuck? Jadi seperti saya ini yang berkawin dengan warga Malaysia, suku Cina, berbangsa Cina. Jadi ada teman aku itu, dia meninggal di sini, dan dia itu dan keluarganya lah ya, keluarga dari suami dia mungkin nggak ada duit ya, nggak ada uang ya teman-teman. Jadi jangan takut ya teman-teman, aku cerita ini. Jadi dia itu dibakar seperti itu ya teman-teman, gara-gara nggak ada tanah, nggak ada duit beli tanah. Jadi dia itu dibakar. Sedih ya teman-teman. Itulah dukanya tinggal di Malaysia ya teman-teman. Tanah perkuburan itu
tidak murah. Dan di sini itu siapa yang banyak duit, siapa yang banyak uang, dia bisa dikuburkan di tanah ya. Dan bagi kebanyakannya sekarang ini, walaupun dia Kristen teman-teman, kalau dia tak mampu, tak ada duit beli rumah, oh iyalah rumah perkuburan lah ya, beli tanah perkuburan, maka dia akan dibakar ya teman-teman. Seperti itu kesedihannya, dukanya tinggal di Malaysia. Kalau kayak kita kan di Indonesia sana kan ya tanah perkuburan bukan mahal ya kan, yang ada tanah keluarga pun ada kan, seperti itu. Itulah duka yang seterusnya ya, itu dialah teman-teman, ribet mengurus dokumen ini, dokumen itu, macam-macam ya. Misalnya seperti saya kan kawin dengan warga Malaysia, harus memiliki dokumen seperti paspor, permit ikut suami ya, harus ada itu. Jadi sekali 2 tahun itu harus sambung lagi seperti itu ya teman-teman, dan harus sambung seperti itu. Dan kalau pulang ke Indonesia ya itu dia tadi teman-teman, kalau yang ada anak seperti itu ya bikin paspor itu kan matinya kan sekali 5 tahun, jadinya kan ya nyambung seperti itu ya teman-teman, harus bikin paspor. Itulah keribetannya mengurus dokumen-dokumen, ribet ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video Omak Jeden, video aku untuk suka duka tinggal di Malaysia. Teman-teman, kalau ada salah cakap, aku ini mohon maaf. Kalau ada yang merasa membuat kalian jadi sedih, atau yang merasa sakit hati, kecewa, minta maaf ya teman-teman. Dan itulah yang terjadi, yang kami alami di Malaysia ini, suka duka tinggal di Malaysia. Aku nggak ada mengarang-arang cerita ya teman-teman, tapi apapun teman-teman, kita ambil sisi positifnya aja. Ya pasti kalian banyak yang bilang ya, kenapa mau kawin dengan warga Malaysia seperti itu ya. Tapi yang namanya jodoh, takdir, kematian, itu semua sudah di tangan Tuhan ya teman-teman. Kita nggak bisa memperkirakan itu semua. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya sedikit, waktunya untuk menonton video aku ini, agar kalian tahu suka dukanya tinggal di Malaysia itu seperti apa. Terserah kalian teman-teman, kalau menilainya negatif atau menilainya positif, yang pastinya aku mau kalian menilainya secara positif ya teman-teman. Dan jumpa lagi di next video. Thank you for watching. Bye.